manusianya masih syirik, manusianya masih ingkar, manusianya masih mensekutukan Allah Sang Pencipta, disekutukan dengan dirinya sendiri di hatinya. Coba Anda pikirkan, coba Anda renungkan, coba Anda hayati. Apakah memang demikian? Iman dan akidah serta keyakinan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua. Apakah begitu? Apakah terbalik-balik begitu? Yang tadinya jadi makhluk kok malah jadi khalik, yang tadinya hanyalah sebagai khalifah atau sebagai wakil, loh kok malah menjadi ketua. Allahnya dijadikan wakil, Allahnya dijadikan makhluk di hati kita. Karena Allah, karena wujudullah, karena hayatullah, karena kuasa Allah, tidak ada sedikit pun di hati kita selama ini. Karena yang ada di hati kita selama ini adalah sifat-sifat Allah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, diakui sebagai sifatnya manusia kita di hati kita. Jadi kita selama ini tak merasa, jadi kita selama ini tak sadar bahwa kita ini telah kufur. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita ingkar. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Kita tidak sadar selama ini bahwa kita telah mempersekutukan Allah, mempersekutukan sifat-sifat Allah dengan sifat diri manusia kita. Karena kita telah mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup milik manusia kita sendiri selama ini. Itulah yang dimaksud matinya jiwa. Jiwanya mati, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah namanya hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Yakni badan-badan dan hati itulah yang menjadi bahan bakarnya neraka jahanamnya Allah. Jadi hakikat langit dan bumi itu semuanya dikuasai dan diliputi oleh Allah. Kita tak usah memikirkan yang di luar sana. Kita tak usah memikirkan langit-langit Sab-7 versi syariat yang di luar sana. Langit secara syariat itu. Dan kita tak usah memikir banyak-banyak tentang bumi yang secara syariat itu, yang di luar diri. Jadi fikirkanlah langit yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi fikirkanlah bumi yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi selama ini kitalah yang menguasai langit dan bumi. Kitalah yang meliputi langit dan bumi yang ada di dalam diri kita. Jadi yang jadi Tuhan,
Jadi yang jadi Allah selama ini kita ataukah Allah yang maha menciptakan diri manusia kita? Ayo coba difikirkan. Yang meliputi, yang berkuasa atas langit dan bumi kita sendiri selama ini siapa? Kan diri kita, yang seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya, yang seolah-olah kita menjadi penguasa di dalamnya, yang seolah-olah kita menjadi yang punya kehendak di dalamnya, yang seolah-olah kitalah yang meliputi kehidupan dan badan ini selama ini. Jadi monggo, jadi silahkan wahai para sahabat, kita renungkan bersama. Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah kita sendiri, bukan Allah. Mana mungkin kita bisa menyembah Allah, sementara yang jadi Allah kita sendiri. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah, sementara yang jadi Allah yang kita abdi selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Mengabdi di dalam sholat, mengabdi di dalam ibadah, mengabdi di dalam bekerja, mengabdi di dalam segala aktivitas-aktivitas badan ini, mengabdinya kepada yang mati, kepada yang fana, yakni hawa nafsu manusia kita sendiri selama ini. Mari sadarilah wahai sahabat-sahabatku, ternyata hakikatnya posisi diri kita selama ini sebagai khalik daripada menjadi makhluk. Seolah-olah Allah lah, seolah-olah Tuhanlah yang kita jadikan makhluk selama ini. Allah kita perintahkan dengan doa-doa hawa nafsu kita. Yang ada di dalam doa-doa itu hanyalah cinta kita terhadap kesenangan dan kemewahan dunia, bukan kepada Allah. Sebab yang kita pertuhankan di dalam hati kita adalah diri manusia kita sendiri. Tentunya manusia itu suka kepada sejenisnya, yakni dunia, perkara dunia. Karena yang dipertuhankan di dalamnya ya dunia, daripada mempertuhankan Allah sebagai pencipta dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah pencipta diri manusia kita. Allah lah yang menjadikan diri manusia kita. Jadi sama halnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi tak ada bedanya. Manusia yang makhluk seperti makhluk-makhluk lainnya yang tak bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri kecuali Tuhan pencipta dirinya. Jadi seolah-olah manusia ini sebagai sang khalik selama ini. Jadi selama hawa nafsu ini memerajai, menguasai singgah sananya kehidupan dan badan ini, maka seluruhnya adalah
najis. Seluruhnya di dalam hukum yang haram. Jadi apapun aktivitas kita, jadi apapun sholat dan ibadah kita, jadi apapun amal dan perbuatan baik kita, selama di dalam hati kita ini yang ada, yang wujud, yang hidup, masih diri manusia kita, makhluk yang menyerupai Khalik, maka selamanya hancur leburlah apa yang kita kerjakan. Kenapa kok bisa hancur lebur? Karena selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi Sang Khalik adalah diri kita sendiri di hati kita. Masih hablum minan nas, penguasa manusianya. Akan tetapi bagaimanakah caranya agar kita bisa hablum minallah? Agar kita bisa menjadi hablum minallah, ya kita harus menempuh bagaimana caranya masuk Islam di sisi Allah dahulu. Jangan hanya syariat-syariat saja yang Anda lakukan. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang berapa tinggi pun ilmumu. Allah tidak memandang seberapa banyak pun amalmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu, kehormatanmu, kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu yang masih kau pertuhankan Allah ataukah hawa nafsumu yang menguasai singgah sananya Allah selama ini. Jadi caranya menjadi Muslim atau mukmin di sisi Allah itu beda dengan yang di luar diri. Babagan kaji diri hanyalah ada di dalam diri, yakni di dalam hati kita. Jadi untuk mengenal Islam di sisi Allah itu berawal dari awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang sesungguhnya di sisi Allah itu adalah ma'rifat kepada Allah. Maksudnya ma'rifat itu tahu. Jangan terpancang dengan kata ma'rifat. Artinya ma'rifat itu tahu, kenal, tahu siapa yang disembahnya, tahu kepada yang diabdinya. Jika tidak tahu kepada Allah yang disembah, jika tidak tahu kepada Allah yang diabdi, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah selama ini? Yang ternyata yang kita abdi dan yang kita sembah selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang mentuhani segala aktivitas dan segala solat-solat dan ibadah yang kita lakukan selama ini. Jadi intinya salah Tuhan.
Jadi intinya salah di dalam beragama dan bertuhan.